Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan anak-anak, nama saya Ustazah Lisy dari MGMP Muhammadiyah Kota Surabaya. Ustazah kali ini akan menerangkan tentang materi Al-Islam kelas 9, yaitu perilaku jujur dan menepati janji. Sebelum kita mulai materinya, Ustazah akan membacakan kompetensi dasar dari materi jujur dan menepati janji. Kompetensi dasar 1. Meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ustazah akan mulai materinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perilaku jujur. Apa itu jujur? Bagaimana itu jujur? Nah, jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Sebuah sikap yang berupaya menyesuaikan antara informasi dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, jujur adalah mengatakan atau sikap apa adanya. Nah, kenapa kita harus bersikap jujur? Karena akan mudah mendapat kepercayaan dari orang lain, karena mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang jujur. Nah, apakah kalian sudah membiasakan bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ingat anak-anak, bahwa generasi muda muslim seperti kalian akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang yang tentunya harus memiliki akhlak mulia dan memiliki sifat jujur. Itu dasarnya. Karena kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sementara sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan kita pada kejahatan dan kejahatan itu akan mengirim kita ke neraka. Nah, bagaimana dalil Al-Quran tentang kejujuran? Dalilnya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalil Al-Quran tentang kejujuran, Quran Surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Nah, sekarang bagaimana tips agar memiliki sifat jujur? Tipsnya adalah berhenti berbohong. Stop untuk berbohong. Jangan berdusta lagi. Kedua, bertaubat, tidak akan berbohong lagi, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara, tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu. Ya, berpikir dulu. Yang keempat, merenungi dampak dari berbohong. Apa akibatnya ketika kita berbohong? Yang terakhir, menghukum diri sendiri jika melakukan kebohongan. Jadi, kita punya catatan pribadi, catatan perilaku diri sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan catat apa itu. Nanti selanjutnya, hikmah sikap jujur. Hikmahnya adalah memiliki perasaan yang tenang, lebih tenang, mendapat kemudahan dalam hidupnya, selamat dari azab dan bahaya, dijamin masuk surga, dan dicintai Allah serta Rasul-Nya. Nah, selanjutnya materi menepati janji. Bagaimana perilaku menepati janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Janji ada dua macam, yakni janji kepada Allah untuk selalu taat kepadanya dan janji terhadap sesama manusia. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Jadi anak-anak jangan suka mengingkari janji, karena anak-anak adalah anak yang soleh, solehah.
Mengapa kita harus menunaikan janji? Mengapa kita harus menepati janji? Karena janji adalah hutang. Janji itu hutang, anak-anak. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Orang lain akan memberi hormat juga dan simpati dikarenakan kita punya sifat mulia ini, suka menepati janji. Maka apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah jika Allah menghendaki, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi jangan mengumbar janji, jangan gampang untuk berjanji kepada sesama, kepada teman, kepada siapapun. Kalau mau berjanji, ucapkan saja insya Allah. Nah, dalil tentang menepati janji adalah surat An-Nahl, salah satunya surat An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Shadaqallahul adzim. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Nah, selanjutnya, bagaimana tips menumbuhkan sikap menepati janji, sifat menepati janji? Tipsnya adalah menulis dan menempel janji. Setiap kita janji, setiap kita berjanji, kita tulis, kita catat, biar kita selalu ingat. Yang kedua, memprioritaskan satu janji, kita selesaikan satu persatu. Yang ketiga, menghilangkan pikiran negatif. Yang keempat, berusaha melakukan hal yang positif. Yang terakhir, tidak menganggap remeh sebuah janji. Ingat, janji adalah hutang. Nah, hikmah sifat menepati janji seperti apa? Hikmahnya adalah tergolong orang-orang yang bertakwa, terbebas dari segala macam tuntutan, terhindar dari sifat munafik, jaminan masuk surga, dan dipercaya banyak orang. Nah, setelah itu, kira-kira apa kerugian memiliki perilaku dusta dan ingkar janji? Kerugiannya adalah itu termasuk dosa besar, ya. Jadi harus kita hindari. Yang kedua, bisa menimbulkan permusuhan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan perkelahian. Dijauhi banyak orang-orang akan banyak yang menjauhi kita karena kita suka bohong, suka mengembar janji, ya. Kita suka tebar janji tapi tidak pernah ditepati. Yang terakhir, tidak dapat kepercayaan dari orang lain lagi. Orang sudah nggak mau percaya sama kita, sekali dibohongi, pasti mereka akan pergi. Nah, ada mafhudat, pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Jalis ahla sidqi wal wafa. Baik anak-anak, terima kasih. Mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.